Nah pemirsa, saat ini kita sudah berada di kediaman Ibu Azizah di lantai 2 nih. Seperti apa nih rasa suka dukanya ketika mengurus keluarga, anak-anak khususnya nih Bu ya. Apalagi kita ibu-ibu gitu ya, pasti kan yang diprioritaskan itu anak-anak dulu nih ya. Kalau bicara anak-anak, kalau sekarang sih sudah besar-besar ya. Iya. Nah, waktu masih kecil-kecil itu yang kita tentu punya tantangan tersendiri. Karena kan waktu itu saya punya anak 4, usianya dekat-dekat ya. Hanya selisih 1,5 tahun, 3 tahun gitu ya. Jadi agak sedikit menantang ya. Challenging. Saya betul luar biasa karena Allah memberi saya amanah ya. Saya diberikan anak yang spesial. Anak yang spesial. Ya, spesial ya. Dari keempat anak saya ini memang empatnya ini penyandang tunarungu. I see. Rupanya Allah begitu percaya kepada saya memberikan 4 anak yang agak spesial, tapi tentu kita pasti Allah bil hikmah ya, pasti memberikan hikmah tersendiri agar kita kemudian menghadapi tantangan itu. Yang paling luar biasa adalah abah ya. Ini abah atau orang tua saya ini, abah dan almarhumah ibu saya ini selalu memberikan kita support. Selalu menguatkan. Iya, selalu menguatkan. Ini adalah titipan yang luar biasa seperti itu ya Ibu ya. Justru ini membuat kita menjadi lebih kuat ya, lebih dewasa dan lebih bisa menghadapi tantangan-tantangan ke depan gitu ya. Karena tentu ini membuat kita menjadi lebih banyak belajar dan beradaptasi dengan tantangan yang diberikan atau ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita ya. Jadi saya mencoba bersama putra dan putri saya pada saat mereka masih kecil-kecil. Saya bilang kalau kita ini satu tim gitu ya. Jadi harus saling menguatkan satu dengan yang lain. Pernah nggak Ibu Azizah merasa menyerah di satu titik seperti itu ya, ketika menghadapi kondisi seperti itu? Ya pasti saya shock ya. Kemudian saya mencoba untuk melihat pada perspektif yang lain ya. Karena putra saya begitu normal, kuat ya, begitu kuatnya ya. Seperti itu ya. Begitu kuat menyikapi perbedaan yang dia rasakan gitu ya. Ya pada saat saya tahu kemudian saya menangis, putra saya itu membawa kain gendongan ya. Oh ya. Kain gendongan lalu mengusap air mata saya. Di sanalah saya baru menyadari bahwa seharusnya saya menjadi kekuatan buat mereka. Mereka saja yang memiliki keterbatasan itu tahu apa yang harus dia lakukan dan dia menerima itu sebagai bagian dari kehidupannya. Sehingga kemudian saya mencoba untuk menjadi bagian dari perjalanan yang memang Allah sudah skenariokan kepada kami. Jadi ya, kami lewati itu bersama-sama. Luar biasa ya, Ibu. Jadi kalau kita sudah menerima itu enteng ya. Kemudian kita tidak akan menuntut anak kita harus jadi apa gitu ya. Karena mereka akan seiring dengan pertumbuhannya dia akan mampu menemukan ya peran-perannya. Ya. Apalagi saat ini anak-anak sudah besar. Seperti apa nih anak-anak sudah bisa memilih apa yang dia inginkan, ataukah masih dapat dorongan dari ibu sendiri nih? Ya pasti tetap saya support ya. Saya berikan motivasi. Tetapi saya memang membuka diri untuk agar mereka itu menggali potensinya. Saya mendorong agar mereka mengenali potensi-potensi yang dimiliki. Jadi ya biar mereka tumbuh dan ini dia nih putra saya ini Mbak. Ini putra ketiga. Putra ketiga. Fadli Robbani namanya. Hai Mas Fadli. Silakan. Terima kasih. Teh kelor katanya. Ini teh kelor. Ini seperti apa di saat bersamaan Ibu Azizah ngurus anak-anak di rumah menjadi fokus, tapi juga harus maksimal di karir seperti itu di kantor. Itu seperti apa membagi waktu yang ada? Ya pasti adalah benturan-benturan pada saat yang bersamaan antara kepentingan keluarga, kepentingan pekerjaan ya, kepentingan saya harus mengajar ya. Tapi saya mencoba untuk mana yang jadi prioritas dan selebihnya ya saya delegasikan ya kepada orang-orang yang ada di sekeliling, dan saya memberi pengertian kepada mereka ya. Karena sudah dari kecil ya. Sudah sejak kecil memang mereka terbiasa dengan
ibunya yang bekerja. Nah, jadi mereka kalau sudah lihat ada Mimi gitu ya. Sudah ada ya karena dia Sibuk. tahu karena harus bekerja ya. Iya, Dan mereka wah, luar belajar biasa. mandiri ya. Akhirnya ya, jadi mereka belajar dari mandiri. Cuma waktu kondisi kecil yang saja. ada. Hanya kecil saya kemudian memberikan dasar-dasar seperti membaca, menulis ya. Karena mereka kan ada kekhususan ya, ada teknik-teknik sendiri yang harus saya lakukan untuk mengajar anak-anak seperti putra dan putri saya ini. Agak spesial memang. Nah, seperti apa nih Bu Aziza peran Ibu ketika ngurus anak-anak, implementasinya juga seperti apa nih? Dan Ibu juga aktif di organisasi seperti itu ya Ibu ya. Nah, apa yang bisa dibawa ke dalam organisasi untuk menginspirasi orang lain seperti itu Bu? Saya mencoba belajar dari apa yang dilakukan Abah ya. Abah kan cenderung mengajarkannya nggak langsung ini begini, ini begitu, nggak. Beliau selalu memvisualisasikan dan merefleksikan di dalam aktivitasnya. Jadi aktivitas beliau sebagai politisi, sebagai pendidik, sebagai seorang ulama, beliau perlihatkan kepada kita sehingga kemudian kita diberi kesempatan untuk melihat bagaimana aktivitas itu berlangsung. Ini juga saya lakukan kepada putra dan putri saya. Jadi saya merefleksikannya secara visual ya. Kemudian saya juga sesekali menyempatkan pada pagi hari untuk berkomunikasi. Ya. Bagaimana mereka mengekspresikan apa yang mereka rasakan, lalu apa yang mereka inginkan, seperti itu ya. Betul. Kemudian saya mencoba memberikan pandangan-pandangan itu kepada mereka. Iya. Luar biasa. Jadi kontrol tetap full ada di Ibu. Tinggal bagaimana kita membagi waktu dan bagaimana bisa menginspirasi. Ya, tetapi memang anak-anak seperti ini kan cenderung agresif dan agak sensitif, sehingga tentu ada naik turun ya, naik turun secara emosional. Nah, ini yang perlu tetap kita perhatikan sebagai orang tua ya. Baik. Tentu masa-masa mereka tumbuh itu juga harus kita ikut merasakan ya kondisi emosional mereka pada saat itu. Wah, ini perempuan kita harus banyak belajar dari Ibu Aziza bagaimana menghandle karir dan juga sebagai ibu rumah tangga seperti itu. Nah, pemirsa, perjuangan hidup tidaklah mudah, semua butuh perjuangan dan harus diyakinkan kepada diri sendiri, yakinkan ke dalam pikiran bahwa kita bisa melakukannya untuk mengejar mimpi-mimpi kita yang ada. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya dan masih bersama Ibu Aziza.